Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Materi kita kali ini tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, cara menentukannya itu ada dua cara. Yang pertama, bisa dengan cara substitusi. Ini sekelas materinya ya. Lebih jelasnya ada di LKS kalian masing-masing. Jadi substitusi ini tinggal disubstitusikan persamaan lingkaran persamaan garisnya ke persamaan lingkaran pada soal. Sampai nanti kita ketemu sama persamaan kuadrat yang baru. Nah, kalau sudah ketemu persamaan kuadrat baru, kita tinggal cari nilai diskriminannya. Masih ingat rumus diskriminan? SMP. Ada ya ini ya, B kuadrat min 4 AC. Jangan sampai nggak ingat. Nah, kalau sudah ketemu diskriminannya, ketentuan kedudukan garisnya terhadap lingkaran ada 3. Kalau diskriminannya kurang dari 0, itu berarti garisnya itu tidak memotong atau tidak menyinggung lingkaran sama sekali. Jadi garisnya itu ada di luarnya lingkaran. Nah, kalau diskriminannya sama dengan 0, itu berarti dia garisnya menyinggung lingkaran. Namanya menyinggung itu berarti memotongnya hanya ada di satu titik. Jadi dia hanya memotong di satu titik. Kalau diskriminannya lebih dari 0, berarti garisnya memotong lingkaran di 2 titik. Next. Nah, cara kedua dengan cara membandingkan jarak titik pusatnya itu terhadap garis. Nah, cara nih nyarinya jarak titik pusat terhadap garis pakai cara yang di persamaan lingkaran yang kita pelajari kemarin ya. Jadi D-nya ini berarti jaraknya TP terhadap garisnya AX1 plus BY1 plus C per A kuadrat akar A kuadrat plus B kuadrat, nilai mutlaknya. Nah, itu nanti jaraknya kita bandingkan dengan jarak D-nya ini kita bandingkan dengan jari-jari lingkaran yang kita punya. Dengan ketentuan, nah ini hati-hati. Kalau jaraknya itu kurang dari jari-jari, kalau jaraknya kurang dari jari-jari, berarti garisnya itu pasti memotong lingkaran di 2 titik. Jadi tandanya ini kurang dari ya, jangan kebalik. Kalau sama dengan, sama, menyinggung lingkaran di 1 titik. Kalau lebih dari, nah pembedanya ada di sini nih. Kalau yang tadi kan kalau diskriminannya lebih dari kan memotong lingkaran di 2 titik. Nah ini kebalikannya. Kalau lebih dari itu berarti tidak memotong lingkaran atau ada di luarnya lingkaran. Kalau kita gambar nih, nah berarti lingkarannya di sini garisnya di antah berantah gitu ya. Kalau menyinggung di 1 titik ya berarti nyerempet srit gitu toh. Kalau 2 titik ya berarti memotong lingkaran gitu ya. Wes. Oke, kita ke contoh soal. Yang pertama, tentukan kedudukan garis X min Y plus 1 sama dengan 0 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Kita pakai cara substitusi aja ya. Nah, langkah pertamanya jawab. Nah, langkah pertamanya adalah fokus dulu ke persamaan garisnya. Di sini kita punya X min Y plus 1 sama dengan 0. Nah, ini boleh dijadikan persamaan baru. Berarti kan yang min Y-nya saja ya. Berarti kan boleh ditulis Y sama dengan X plus 1. Boleh nggak gini? Boleh. Atau kalau kalian mau jadikan X juga boleh. Kalau mau jadikan X sama dengan berarti gimana? Berarti X sama dengan Y min 1 gitu ya, pakai salah satunya aja. Nah, saya akan pakai yang depan aja, sing plus kabeh rek, ketahuan ya males kalau ketemu tanda minus. Nah, kalau sudah seperti ini, persamaan garis yang kita punya kita substitusikan ke persamaan lingkaran di soal, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Nah, kan gini toh. Nah, berarti X kuadratnya kan tetap. Nah, ini diabaikan ya, ini nggak dipakai loh, ini tidak dipakai, ini cuma contoh tadi. Terus Y nya ini kita ganti dengan persamaan yang kita punya, berarti X plus 1 kuadrat gitu kan. Nah, ini sama dengan 25. Nah, kalau sudah seperti ini kita faktorkan guys, berarti X kuadrat sama dengan ditambah, ini tinggal kita jabarkan, berarti X kuadrat plus 2x plus 1 min 25 sama dengan 0. Kenapa langsung saya min? Karena kan kita nanti tujuannya mau mencari persamaan kuadrat, jadi harus disama dengan kan 0 kan gitu toh.
Nah ini berarti kita punya 2x kuadrat ditambah 2x 1 min 25 minus 24, ya kan, sama dengan 0. Sederhana kan boleh? Boleh dong, siapa yang melarang. Berarti ini x kuadrat plus x min 12 sama dengan 0. Nah ini kan sudah ketemu persamaan kuadrat toh ini, ya kan. Nah kita sekarang tinggal tentukan nilai diskriminannya di sebelah ya. Diskriminannya berarti kan rumusnya b kuadrat min 4ac. B nya berapa? Nah jangan-jangan ada yang lupa tuh, a, b, c nya berapa. A itu koefisien x kuadrat berarti 1, B itu koefisiennya x berarti 1, C itu konstanta berarti minus 12, duduk rolasio. Nah berarti B kuadrat adalah 1 kuadrat dikurangi 4 kali A nya 1, C nya min 12, berarti 1, 4 kali 12, 8 ya, 48, sorry, min kali min plus berarti ini 48. Berarti diskriminannya adalah 49. 49 itu lebih dari 0. Karena D lebih dari 0 berarti garisnya memotong lingkaran di 2 titik. Kok elek menurut tulisannya. Nah, garis memotong lingkaran di 2 titik. Nah seperti itu ya, gampang ya. Kalau ini nanti kalian dapatnya kurang dari itu berarti garisnya tidak memotong lingkaran. Kalau sama dengan berarti menyinggung lingkaran, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah misal ya Cah ya, misal ini ditanyakan di mana letak titik potongnya. Letak titik potong apa? Letak titik potongnya gitu. Nah dia itu memotong lingkarannya tuh di 2 titik yang mana. Nah itu caranya berarti diperhatikan dulu. Jadi titik potong didapat dari, kita kan tadi punya ini nih persamaan kuadratnya, x kuadrat plus x min 12 sama dengan 0. Nah ini kita faktorkan dulu. Ini kalau difaktorkan berapa tuh? Jadi di sini x, di sini x, nah 12 berarti 4 dan 3 ya. Ini 4, ini 3, ini plus, ini min, ya toh? Sehingga x nya kita dapat minus 4 atau 3. Sudah? Belum? Nah tadi kita kan di awal punya persamaan lingkarannya, yang kita pakai adalah y sama dengan 5. Ini nih, y sama dengan x plus 1. Saya tulis y sama dengan x plus 1 di sini nih. Nah yang kita substitusikan di awal tadi loh, y sama dengan x plus 1, gitu kan. Nah ini di note dulu. Sekarang kita akan cari nilai y nya. Jadi x nya ini nanti menunjukkan titik potongnya di x. Sekarang kita tinggal cari pasangannya. Untuk x yang pertama kan min 4, berarti nilai y nya berapa? X plus 1 berarti min 4 ditambah 1, berarti y nya adalah min 3. Sehingga pasangan koordinatnya adalah min 4 min 3. Ingat x, y. Sudah dapat 1 titik potong. Nah titik potong yang kedua didapat dari x2. x2 nya kan 3 tuh, berarti nilai y yang didapat 3 plus 1 adalah 4. Koordinatnya adalah 3,4. Ini adalah koordinat titik potong antara garis dengan lingkaran. Bisa dipahami ya. Nah kita akan lanjut ke cara 2 ya. Jadi misal nih kita mau menentukan posisi garis x min y plus 1 sama dengan 0 terhadap garis x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Langkah pertama yang kita perlu cari adalah apa? D, yaitu jarak garisnya terhadap titik pusatnya lingkaran, kan gitu. Nah berarti kita perlu apa? Kita perlu TP. TP nya berapa nih kalau persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25? 0,0. Masih ingat ya prinsipnya? Kemudian dari sini diketahui jari-jarinya berarti kan akar 25. Akarnya 25, yes. TP nya 0,0.
jari-jarinya 5. Kemudian rumus jarak titik terhadap garis adalah AX1 plus BY1 plus C per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nilai mutlaknya kan? Ya toh? A nya berapa? A koefisien X. Masih ingat ya? Nah ini berarti 1 kali X1 nya itu berarti nilai X di titik pusat, berarti dikali 0 dikurangi ditambah B nya minus 1, Y1 nya adalah Y di titik pusat, berarti dikali 0 ditambah C, berarti ini plus 1 dibagi dengan akar dari 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, seperti itu ya. Nah berarti ini dapatnya berapa? 0 tambah 0 tambah 1 1 per akar 2. Nah ini adalah jaraknya, 1 dibagi akar 2. Kalau sudah ketemu jaraknya ini, kita bandingkan nilainya D dengan nilainya R. 1 per akar 2 dengan 5 itu berarti lebih besar atau lebih kecil? Nah lebih kecil, ya kan? Sudah jelas kan, uang ini 1 per, ya toh? Karena D nya kurang dari R, berarti otomatis garis memotong lingkaran di 2 titik. Ingat ya tadi ya, kalau kita pakai perbandingan jarak ini, jadi kalau kurang dari itu berarti artinya malah memotong di 2 titik. Kalau lebih dari itu berarti artinya malah tidak memotong atau tidak menyinggung lingkaran. Seperti itu ya. Sama nggak kayak tadi? Sama. Boleh pakai yang mana? Sama aja, serah kalian. Ke contoh nomor 2, tentukan nilai K agar garis Y sama dengan KX ditambah 2 menyinggung lingkaran X-2 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Nah ini kurang lebih sama, tapi ini kita nyari koefisien dari persamaan garisnya gitu kan, jadi dibalik. Nah caranya gimana? Prinsipnya sama, jadi yang perlu kita substitusikan adalah garisnya. Nah ini kan sudah berbentuk Y sama dengan, jadi ini kita langsung aja ya. Jadi X min 2 kuadrat ditambah Y kuadrat berarti KX ditambah 2 kuadrat sama dengan 4 gitu ya. Jadi garisnya langsung disubstitusikan. Nah sekarang kita jabarkan, berarti X kuadrat min 4X plus 4 ditambah KX kuadrat berarti K kuadrat X kuadrat ditambah 4 KX, ya toh, ditambah 4 ini wes ini tak kurung ya, sampean ben gak bingung. Nah 4 nya langsung kita bawa ke kiri ya, jadi ini hasilnya 0 gitu kan. Nah sekarang kita akan buat persamaan kuadrat baru. Nah di sini kan ada X kuadrat, ini juga ada X kuadrat, kita kumpulkan jadi 1 gitu. Nah ini koefisiennya X kuadrat berapa? 1. Nah ini koefisiennya X kuadrat K kuadrat, berarti ini ditulis K kuadrat. Paham ya? Pelan-pelan ditambah, nah ini koefisien dari X nya, di sini ada min 4X berarti ditulis min 4, di sebelah kanan ada 4K, jadi K nya kan ikut koefisiennya X toh, berarti ini ditulis plus 4K, dilihat ya tandanya nanti. Nah kemudian ini jangan lupa dikurung, terus diberi variabel X. Terus sekarang konstantanya berarti 4 ditambah 4 8 dikurang 4 4, berarti ditambah 4 sama dengan 0. Sudah toh? Nah sekarang karena di sini diketahui menyinggung lingkaran, itu berarti kan syaratnya diskriminannya harus sama dengan 0, ya toh? Nah kita sekarang cari diskriminannya. B kuadrat, B nya kan berarti ini, ya toh? Berarti min 4 plus 4K kuadrat, B kuadrat min 4 aja, min 4 kali A nya 1
plus K kuadrat dikali C-nya 4 sama dengan 0. Nah ini tergantung soal ya, kalau nanti menyinggung di satu titik ya berarti sama dengan 0, kalau tidak menyinggung ya berarti kurang dari 0, kan gitu kan. Nah ini kita jabarkan lagi, berarti 16 dikurangi 32K ditambah 16K kuadrat. Terus yang belakang berarti min 4 kali 1 berarti min 4 kali 4 berarti minus 16. Min 4 kali K kuadrat, min 4K kuadrat ditambah K berarti min 16K kuadrat sama dengan 0. Selesai? Durung. Nah ini kan sama ya, ini plus ini min, berarti kan T, habislah ya, habislah kau. Berarti ini tinggal min 32K, 16 kurangi 16, 0 juga, berarti ini sama dengan 0, sehingga K nya ketemu 0. Mudeng? Paham? Nah jadi nilai K yang memenuhi persamaan garis Y sama dengan KX plus 2 agar menyinggung lingkaran X min 2 plus Y kuadrat sama dengan 4 adalah 0 ini tadi. Sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di-share ke teman-teman ya. Wassalamualaikum.